sobat, melanjutkan kisah Keris Nogo Sosro Rabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Radite berusaha membujuk Umbaran untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi rupanya Umbaran hatinya sudah sekeras batu. Ia sudah tidak menggubris lagi apa yang dikemukakan oleh Radite. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Marilah kita selesaikan persoalan ini dengan cara yang sudah kita mulai, kata Umbaran dengan lantang. Aku telah bertekad untuk membunuh dan mengikat kalian di belakang kaki-kaki kuda. Kalau kau akan berbuat demikian atasku, ayolah majulah bersama-sama. Kalau kami berbuat demikian atasmu, Umbaran, kata Radite, maka dosa kami akan berlipat ganda. Sebab kami tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan bertentangan dengan perikemanusiaan. Dan dengan demikian tak akan ada bedanya siapakah yang dapat menikmati cinta abadi dan manakah yang masih hidup dalam kegelapan. Tiba-tiba pasing-singan yang juga bernama Umbaran itu tertawa dan tertawa. Suaranya menggelegar mengumandang, namun ia tidak melepaskan aji gelap ngampar. Sebab ia tahu bahwa tidak akan ada gunanya, tetapi ia tertawa karena berbagai perasaan bergulat di dalam dadanya. Marah, kecewa, cemas, dan putus asa. Pada saat yang demikian seakan-akan berdatangan kenangan masa lampaunya. Sejak masa kanak-kanaknya yang kelam, ayahnya bukanlah seorang yang dapat dibanggakan. Ia adalah seorang penjudi besar yang hampir setiap malam tak pernah menjenguk rumahnya. Seorang yang sanggup membunuh kawan bermainnya hanya karena uang seduit. Apalagi dalam persoalan-persoalan yang lebih besar. Sebagai lazimnya penjudi, ayahnya adalah seorang yang mabuk pada nafsu-nafsu keduniawian yang lain. Makan, minum, tua, dan perempuan. Meskipun ayahnya tidak termasuk dalam lingkungan penjahat, namun apa yang dilakukan tidaklah kalah kejam dan bengis daripada para penjahat. Ibunya mula-mulanya menahan hati. Dengan sedih ia berusaha hidup dan menghidupi anaknya, Umbaran. Tetapi lambat laun perempuan itu pun hanyut dalam arus kemiskinan jiwa. Ketika seorang laki-laki datang dan menyatakan belas kasihannya, ketidakpuasannya selama ini kepada suaminya, dan kesulitan yang disandangnya, laki-laki datang dengan berbagai kesenangan, uang, perhiasan, dan nafsu. Maka berulang kalilah hal yang demikian itu terjadi. Laki-laki itu datang untuk kedua, ketiga, keempat, dan ke-30 kalinya. Sejak itu Umbaran menjadi liar, tak ada perhatian atasnya sebagai anak-anak yang memerlukan cinta kasih orang tuanya. Ayahnya sibuk dengan dadu dan warna-warna di meja judi, sedang ibunya sibuk melayani laki-laki yang datang mengisi kekosongan hatinya selama itu. Umbaran kecil melihat kehidupan dari segi yang kelam. Mula-mula ia merasa sedih, kemudian ia membenci laki-laki yang datang hampir setiap hari apabila ayahnya pergi. Ia benci kepada ayahnya yang hampir menguras habis segala kekayaan dan harta benda yang pernah dimiliki. Ia benci kepada segala-galanya. Akhirnya ia menerima keadaan itu sebagai hal yang sewajarnya, sebagai hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Ia menganggap bahwa saat yang pendek dalam dunia ini harus diteguknya senikmat-nikmatnya, tanpa menghiraukan masa-masa mendatang,
tanpa menghiraukan zaman yang abadi yang akan ditandai oleh pengadilan bagi segenap umat manusia. Pada saat manusia harus menjawab tanpa dapat menyembunyikan peristiwa yang bagaimanapun kecil dan gelapnya. Sebab pengadilan Tuhan mengenal setiap manusia. Tuhan akan melihat meskipun hanya setetes darah yang pernah ditumpahkan, selembar rambut yang pernah digugurkan tanpa dapat dipungkiri. Tapi umbaran tidak mengenal itu, tak seorang pun yang pernah memperkenalkannya dengan kerajaan surga. Tak seorang pun yang pernah bercerita kepadanya tentang kehadiran nabi-nabi di dunia. Umbaran tak pernah mendengar semuanya itu. Ketika akhirnya ia mendengar juga, hatinya telah menjadi sekeras batu. Meskipun kadang-kadang hatinya terketuk juga, namun nafsunya yang melonjak-lonjak, yang dipupuknya sejak kanak-kanak, telah mendesak cahaya-cahaya yang menyorot ke dalam hatinya. Sehingga kemudian ia telah bertekad untuk menutup pintu serapat-rapatnya dari segenap pekabaran tentang kerajaan Allah yang abadi. Kalau terasa padanya adanya kekuatan-kekuatan di luar kekuatan dirinya, di luar kekuatan manusia, maka ia mencoba untuk mencarinya pada alam, pada batu-batu besar, pada pohon-pohon beringin tua, pada relung-relung gua, kepada kerajaan setan. Ia mengabadikan dirinya untuk mendapat kekuatan-kekuatan ajaib, namun kekuatan-kekuatan yang dilambari oleh kekuatan hitam, yang arahnya pun untuk membuat malapetaka dan bencana bagi umat manusia. Karena itulah ketika hatinya menjadi gelap, maka gelaplah seluruh isi bumi. Tak ada sedikit pun cahaya yang dapat memberinya arah. Ketika ia harus berhadapan dengan Raditya itu pun, baginya seakan-akan dihadapkan ke tepi suatu jurang yang dalam dan kelam. Tetapi ia sudah bertekad untuk melompat ke dalamnya. Ia tidak tahu apakah di dalamnya akan dijumpainya istana gading yang indah, atau di sana akan dijumpainya kandang serigala lapar yang siap untuk menyobek-nyobek kulit dagingnya. Namun ia tidak peduli. Ia sudah basah kuyup di tengah-tengah arus sungai yang deras. Tak ada jalan kembali. Dengan tanpa berkata sepatah kata pun, akhirnya Umbaran membangunkan segenap kekuatan yang ada padanya. Ketika kemudian semua kenangan masa lampaunya telah menghindar dari benaknya, suara tertawanya pun menjadi surut, dan akhirnya terdiam. Demikian mulutnya terkatup. Dengan serta-merta direnggutnya topeng yang selama ini menutupi wajah aslinya, dan nampaklah wajah tampan seorang yang telah melampaui setengah abad. Matanya yang bulat bersinar-sinar penuh nafsu, hidungnya yang mancung dan bibirnya yang tipis. Dengan geram topeng itu dibantingnya, dan terdengarlah ia berkata, "Raditya, tak ada artinya lagi bagiku topeng dan jubah ini. Sekarang Umbaran berhadapan dengan Raditya dalam penentuan saat terakhir." Terdengarlah Raditya menarik napas. Ia mengeluh dalam hati melihat kekerasan hati Umbaran. Namun perlahan-lahan tangannya bergerak membuka topengnya pula. Jawabnya, "Marilah kita tidak berpura-pura lagi, tidak menjadikan diri kita orang-orang aneh yang hanya mengalutkan orang lain yang melihat kita. Marilah kita kembali pada diri kita, manusia yang kecil. Dan tak berarti, marilah kita yang kecil ini mempersiapkan diri kita untuk menghadap Yang Maha Agung. Umbaran, berjanjilah persoalanmu akan selesai, dan akibat persoalan-persoalan lain pun akan selesai pula. Pengikut-pengikut pun akan sadar dari kekeliruannya, bahwa apa yang akan dicapainya selama ini tak akan bermanfaat bagi bebrayan manusia." Umbaran menggeram. Sekali lagi suara tertawanya terlontar mengerikan. Katanya, "Jangan mengigo lagi, Raditya, bersiaplah." Belum Raditya menjawab, Umbaran telah menyerangnya kembali. Dengan gerak yang dahsyat penuh nafsu kemarahan, ia mengamuk jadi-jadinya, bahkan mirip dengan orang yang kehilangan akal. Meskipun demikian, gerak-gerak yang dilontarkan menjadi semakin berbahaya. Dalam keputusasaan, ia hanya mampu berpikir,
Marilah kita mati bersama-sama. Raditya kemudian telah kehilangan kesempatan untuk mengajak saudara seperguruannya itu menemukan jalan kembali. Kesalahan yang telah dilakukannya beberapa puluh tahun lampau seharusnya tak terulang lagi. Pada saat seakan-akan ia membuka pintu seluas-luasnya kepada Umbaran untuk melakukan kejahatan, pada saat ia menyerahkan ciri-ciri kekhususan Pasingsingan karena nafsunya yang tak terkendalikan. Meskipun pada saat itu ia sama sekali tidak menduga bahwa saudara seperguruannya itu tidak meneruskan naluri gurunya yang bijaksana dan penuh pengabdian kepada manusia, yang didasarnya dengan sinar cinta yang abadi. Demikianlah pertempuran itu kembali berlangsung dengan sengitnya. Umbaran yang putus asa bertempur seperti gelombang laut yang ganas, bergulung-gulung menghantam apapun yang ada di hadapannya. Sang Raditya melayaninya seperti seekor burung Raja Wali yang setiap saat mampu melontarkan diri ke udara, menghindari ancaman gelombang yang bagaimanapun dahsyatnya, untuk kemudian menukik dengan kuku-kukunya yang tajam dan paruhnya yang runcing, menghantam lawannya. Tak seorang pun yang berani mencampuri pertempuran itu, apalagi mantingan Wirosobo atau Roro Wilis. Maiso Jenar dan Kebu Kanegoro pun tak beranjak dari tempatnya. Sedang Widuri masih berpegangan ujung baju ayahnya, seperti anak-anak yang takut hilang di tengah-tengah pasar yang ribut. Aryo Saloka masih juga berdiri seperti patung, namun hatinya berdebar menyaksikan pertempuran yang dahsyat itu. Maiso Jenar dan Kebu Kanegoro menyaksikan pertempuran itu dengan tegang pula. Mereka sadar bahwa yang dihadapinya adalah persoalan yang sama sekali berbeda dengan persoalan yang sedang berlangsung di Pamingit. Raditya dan Umbaran tidak bertempur karena tanah perdikan Banyu Biru, tidak karena mereka berebut Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten, tidak karena mereka berdua ingin memiliki kesempatan untuk menuju ke Singgasana Demak. Kalau Umbaran bertempur dengan nafsu yang meluap-luap untuk mempertahankan cita-citanya tanpa mengenal surut, maka Raditya bertempur dengan harapan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, menghentikan kejahatan yang akan selalu dilakukan oleh Umbaran. Raditya sendiri sama sekali tidak ada nafsu untuk memiliki pusaka-pusaka Kyai Nogososro dan Sapu Inten. Tak ada nafsu untuk menjadi tetua para sakti dan tak ada nafsu untuk menempuh jalan ke Singgasana Demak, sebab ia tahu bahwa itu bukanlah haknya. Setiap orang yang mencoba untuk merebut hak itu tanpa wahyu keraton padanya, tanpa wahyu yang dilimpahkan oleh Yang Maha Esa, maka mereka pasti akan mengalami kegagalan, bahkan kehancuran, apabila mereka tidak segera menyadari kesalahannya. Demikianlah pertempuran yang sengit itu berlangsung tanpa gangguan, seakan-akan mereka mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan masalah mereka. Dalam gelap malam yang semakin pekat, bayangan mereka meluntar-luntar, melingkar-lingkar dengan cepatnya. Kini mereka telah tak bersenjata lagi. Mereka hanya percaya kepada kekuatan mereka, kepada kesaktian mereka. Meskipun demikian, mereka sama sekali tak menggunakan aji mereka, baik gelap ngampar maupun alas kobar. Sebab mereka sadar bahwa ilmu-ilmu itu hanya akan berbenturan tanpa arti. Mereka kini lebih mementingkan pada kesempatan-kesempatan yang akan ditemuinya apabila lawannya berbuat kesalahan yang meskipun sekejap. Mendung di langit menjadi semakin tebal dan tebal. Angin dari lembah kini sudah tidak bertiup lagi. Sambaran-sambaran ratit di langit yang kadang-kadang menyobek gelap malam menjadi semakin sering, dan guruh pun menggelegar tak henti-hentinya. Saat kemudian meledaklah petir di udara, yang kemudian disusul dengan hujan yang seperti dicurahkan dari langit. Butiran-butiran air yang besar berjatuhan di tanah, di genteng-genteng, di cabang-cabang pepohonan,
dari tubuh mereka yang dengan kaku berdiri di halaman banyu biru. Hujan yang seperti tertuang dari langit yang pecah itu sama sekali tak mereka hiraukan. Bunyinya yang kemeresak seperti banjir bandang tak mereka dengar. Sebab perhatian mereka sedang terpaku pada pertempuran antara hidup dan mati dari dua orang yang bersaudara seperguruan. Hanya Anggoro lah yang kemudian bergerak dari tempatnya, tetapi tidak mencari tempat untuk berteduh. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati titik pertempuran, di mana kedua saudara seperguruannya sedang mengadu kesaktian yang bersumber dari mata air yang sama, namun dalam arus yang berikutnya. Sungai yang satu tetap mengalirkan air yang bening, meskipun ada juga kotoran-kotoran yang hanyut di dalamnya. Sedang sungai yang lain benar-benar telah mengalirkan air yang keruh. Anggoro pun kemudian telah melepaskan topengnya. Ketika kedua saudaranya tak mengenakan topeng lagi, ia sama sekali tak merasa perlu mempergunakannya. Di sela-sela bunyi gemersik daunan yang digerakkan oleh air hujan, kadang-kadang terdengar jerit yang memekakkan telinga, yang melontar dari mulut Umbaran dengan penuh kemarahan, dan bersama dengan itu gerakannya pun menjadi semakin liar dan ganas. Namun Radite telah bertekad untuk melayaninya habis-habisan, meskipun sekali-kali timbul juga penyesalan di hatinya. Seandainya dirinya pada saat itu tak terlibat dalam nafsu yang telah menjadikannya seolah-olah lupa pada keadaan diri, maka apa yang diprihatinkannya atas Umbaran itu tidak akan terjadi. Tetapi semua sudah terjadi. Yang harus dilakukan adalah menghentikan persoalan yang telah berlarut-larut dan yang menurut Anggoro telah hampir terlambat. Terngiang kembali kata adik seperguruannya, "Kakang, agaknya Kakang telah menunggu anak macan itu menjadi seekor macan yang ganas dan terengginas. Nah, akhirnya pekerjaan Kakang akan menjadi sangat berat." Ternyata kata-kata itu benar. Pekerjaan Radite benar-benar berat. Umbaran telah menambah ilmunya dengan segala macam ilmu yang didapatnya dari daerah-daerah kelam, dari pohon-pohon beringin tua dan relung-relung gua, dan dari batu-batu besar dari bukit-bukit yang curam. Namun Radite pun telah matang pula dengan ilmunya. Selama ia bersembunyi di antara para petani miskin di Pudak Pungkuran bersama Anggoro, sempat juga mereka menempa diri mendalami ajaran-ajaran gurunya lahir dan batin. Meskipun mereka menganggap diri mereka telah hilang dari pergaulan para sakti, namun firasat mereka tetap menuntut untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan bahwa pada suatu saat mereka masih harus menampakkan diri. Karena itulah maka kali ini pun Radite tidak dapat didesak oleh Umbaran. Bagaimanapun ganasnya Umbaran, namun dengan tangguhnya Radite melawan hantu yang terkenal dari arah Sementao. Bahkan akhirnya ternyata bahwa Umbaran lambat laun harus merasakan betapa dahsyat ilmu yang dimiliki oleh Radite. Tapi Umbaran tidak lagi mendapat kesempatan untuk lari. Karo Radite memancar di udara, jelas dilihatnya Anggoro, Maiso Jenar, dan Kebu Kanigoro berdiri tegak di halaman itu. Mereka adalah orang-orang yang mengerikan bagi Umbaran. Mereka adalah orang-orang yang telah terbukti dalam melampaui kesaktian golongannya. Maiso Jenar yang telah berhasil membunuh Simorudro, terang tak dapat dikalahkan sejak di Gedong Songo. Kebu Kanigoro telah berhasil membunuh naga laut yang menamakan diri Nogoposo. Dan Anggoro baru saja membinasakan sahabatnya Suro Sarunggi. Kini ia sendiri harus bertempur melawan Radite, dan ia merasakan betapa tangan lawannya menjadi sekeras baja dan seberat timah. Setiap sentuhan serasa meremukkan tulang sumsumnya. Namun demikian hati Umbaran telah benar-benar dikuasai oleh iblis. Ia tidak mau melihat kenyataan, ia tidak mau mendengarkan panggilan terakhir dari saudara seperguruannya itu. Pada saat-saat terakhir ternyata bahwa ia semakin terdesak. Di dalam hujan yang semakin lebat, nampaklah ia setapak demi setapak terdesak mundur. Meskipun Umbaran berusaha untuk menguasai keadaan,
menyerang dengan dahsyatnya dahsyat hujan yang tercurah dari langit. Namun Radite tak ubahnya seperti batu karang yang tegak perkasa, tak goyah oleh arus air dan angin yang bagaimanapun kencangnya. Meskipun hujan masih belum surut, namun berangsur-angsur gelap malam menjadi berkurang. Api di ujung kota telah lama padam. Dari kejauhan di sela-sela desir hujan, di daunan dan di atap-atap rumah terdengar ayam jantan berkokok bersautan. Lamat-lamat namun meyakinkan bahwa hari menjelang pagi. Sesaat kemudian terdengar suara riuh di luar halaman. Agaknya laskar Banyu Biru yang telah berhasil mengusir orang-orang dari golongan hitam yang telah membakar rumah dan banjar-banjar desa, kini berdatangan di rumah kepala desa. Mendengar suara riuh itu dan mendengar ayam jantan yang berkokok di kejauhan, Umbaran menjadi bertambah gelisah, seperti ia datang dari kerajaan setan. Maka kedatangan Fajar sangat menggelisahkan, apalagi suara riuh yang semakin lama semakin dekat. Karena itulah maka akhirnya ia menuntut saat terakhir dari pertempuran itu. Seperti orang gila ia menyerang sejadi-jadinya. Kini ia tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang lain kecuali nafsu kemarahan dan keputusasaan. Karena itulah maka Umbaran mencoba untuk menggunakan ajiannya Alas Kobar. Ia mengharap apabila ajiannya tak dapat mempengaruhi lawannya Tomaiso Jenar, Kebu Kanigoro dan Anggoro tidak-tidaknya ia akan dapat membunuh Mantingan, Wilis, dan Widuri. Dengan demikian udara yang panas kembali menyala di halaman itu. Umbaran sengaja mengisar diri mendekati tempat-tempat mereka berdiri. Mantingan, Wirosobo, Wilis, dan Aryo Saroko. Maiso Jenar terkejut merasakan udara yang panas itu. Demikian juga Kebu Kanigoro, apalagi Mantingan, Wirosobo, dan yang lain-lain. Udara yang panas itu serasa membakar tubuh mereka di antara air hujan yang dingin. Namun Anggoro tidak membiarkan hal itu terjadi. Segera ia melipat tangan di dadanya, memusatkan kekuatan batinnya untuk melawan Aji Alas Kobar. Dengan kekuatan batin pula, seperti apa yang telah dilakukan. Bagi Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro, Alas Kobar itu segera mendapat perlawanan dari dalam tubuh mereka. Kekuatan-kekuatan di luar kekuatan jasmaniah yang telah disalurkan oleh kekuatan Aji Sosrobirowo yang mengendap di dalam dada mereka, yang getaran demi getaran merayap sepanjang urat-urat mereka ke seluruh permukaan tubuh. Namun mereka belum pernah mempelajari ilmu yang sedemikian, sehingga daya perlawanannya tidak saja mengalir ke segenap tubuh mereka, namun dapat memancar mempengaruhi keadaan sekitarnya. Dalam hal ini agaknya Anggoro dan Radite memiliki kelebihan daripada mereka itu. Mereka dapat memancarkan kekuatan ilmunya mempengaruhi keadaan di sekitarnya, seperti pancaran Aji Alas Kobar itu sendiri.